Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Sebelumnya kita sudah membahas dalam pertemuan yang ke-13 dan kita akan melanjutkan pertemuan yang ke-14, di mana di dalam pertemuan yang ke-14 ini kita akan membahas terkait dengan soal pidana penyertaan. Saudara-saudara sekalian, poin penting yang harus kita pahami di dalam konteks pidana penyertaan, urgensi konteks penyertaan dalam hukum pidana, itu terdapat dua pandangan tentang sifat dapat dipidananya penyertaan. Ini poin penting. Kenapa? Yang pertama adalah sebagai dasar memperluas dapat dipidananya orang, ya, penyertaan dipandang sebagai persoalan pertanggungjawaban pidana. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah penyertaan dipandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana yang memang merupakan suatu delik, hanya bentuknya istimewa. Nah, saudara-saudara sekalian, pandangan ini dianut oleh Pompey, oleh Mulyatno, dan oleh Ruslan Saleh. Selanjutnya kita masuk kepada soal jenis-jenis daripada penyertaan. Dalam konteks ini kita masuk kepada pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana ya, sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan, ya, kemudian mereka yang dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu, dan kemudian mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. Ini dalam konteks pasal 56 sehubungan dengan jenis-jenis penyertaan. Nah, kemudian bicara mengenai soal penyertaan, ya, kita bisa memahaminya bahwa dalam konteks ini, ya, maka dalam kaitannya pembahasan penyertaan itu dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, bahwa pembuat atau dader dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pertama adalah orang yang melakukan atau plagiar, ini diatur di dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan, atau dengan istilah lain dikenal dengan don plagiar. Ini diatur di dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yang ketiga adalah orang yang turut serta melakukan, atau dengan istilah lainnya disebut dengan made plagiar, dan ini diatur di dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan yang keempat adalah orang yang menganjurkan untuk melakukan. Ini diatur dalam pasal 55 ayat 1 ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu beberapa poin penting kaitannya dengan penyertaan dan beberapa jenis daripada penyertaan. Kira-kira itu ya poin penting dalam konteks pertemuan yang ke-14 ini. Harapannya adalah saudara betul-betul memahami dengan baik dan dengan benar, dan saudara juga jangan lupa telaah secara mendalam kaitannya dengan unsur-unsur dari pasal 55 dan pasal 56 itu.
Saya kira cukup sekian dan kita nanti akan berlanjut kepada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.